Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita dapat berjumpa kembali di serial pembacaan hadis dari kitab Syarah Raudhus Shalihin yang kali ini pada bab 14, yaitu tidak berlebihan dalam ketaatan. Sebelum kita lanjut pembacaan hadis, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe tombol ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman yang lain. Hadis yang akan kita dengarkan yaitu hadis nomor 149, yang artinya dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu an, ia menuturkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman radhiyallahu an dengan Abu Darda radhiyallahu an. Maka Salman mengunjungi Abu Darda, lalu dia melihat Ummu Darda atau istri Abu Darda berpakaian lusuh. Maka dia Salman bertanya kepada wanita itu, "Ada apa denganmu? Yakni mengapa kamu tidak berhias?" Lantas dia Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda tak lagi memiliki keinginan terhadap dunia." Kemudian Abu Darda datang dan menghidangkan makanan untuknya, yaitu untuk Salman. Lalu Abu Darda berkata kepadanya, "Makanlah karena aku tengah berpuasa." Salman pun menanggapi, "Aku tidak akan makan hingga kau ikut makan bersamaku." Abu Darda kemudian makan. Malam harinya Abu Darda bangun, namun Salman berseru kepadanya, "Tidurlah," sehingga dia pun kembali tidur. Tidak lama berselang dia bangun lagi dan Salman berseru lagi kepadanya, "Tidurlah." Lantas pada akhir malam Salman berkata, "Sekarang bangunlah." Kemudian keduanya mengerjakan sholat malam. Sesudah itu Salman berkata, "Sesungguhnya Robmu mempunyai hak atas dirimu, dirimu pun mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Oleh sebab itu berikanlah hak kepada setiap pemiliknya." Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal ini kepada beliau. Maka beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya Salman telah berkata benar." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada bab 4 nomor 209 Fathul Bahri. Nah, di sini ada kosakata hadis. Yang pertama, mempersaudarakan. Maksudnya ialah mempersaudarakan dua pihak, orang atau kelompok, agar saling menolong dan menaikkan hak agama atau syariat Islam. Yang kedua, berpakaian lusuh, artinya dalam keadaan memakai pakaian kerja atau tidak berhias. Dan yang ketiga, ada apa denganmu, yaitu artinya mengapa keadaanmu seperti ini. Dan yang keempat, tak lagi memiliki keinginan terhadap dunia, yakni dia tidak peduli akan kenikmatan dan kesenangan duniawi, dalam hal ini hubungan intim dengan istrinya. Dan yang kelima, lantas pada akhir malam, kalimat lantas pada akhir malam, yaitu ketika waktu sahur tiba. Dan yang terakhir, keluargamu, yakni hak istri dan anak-anakmu. Nah, kandungan hadis disyariatkan untuk menumbuhkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan pula mengunjungi serta menginap di tempat tinggal saudara kita. Yang kedua, diperbolehkan mengajak bicara wanita asing, bukan mahram, untuk suatu kepentingan, maupun menanyakan hal-hal yang mengandung maslahat atau kebaikan, meski secara lahiriah pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan penanya. Dan yang ketiga, disyariatkan menasehati kaum muslimin, serta memperingatkan orang yang lengah di antara mereka. Yang keempat, keutamaan sholat pada akhir malam, dan waktu sahur merupakan waktu qiyamul lail atau menghidupkan malam dengan beribadah. Yang kelima, hak istri ialah diperlakukan dengan baik oleh suaminya, dan termasuk hak istri adalah disetubuhi. Dan yang keenam, disyariatkan berhias bagi para istri untuk suaminya. Dan yang ketujuh, diperbolehkan membatalkan puasa sunnah
Yang kedelapan, tidak mengapa melarang seorang mengerjakan amal-amalan yang sunnah jika dikhawatirkan dapat mengakibatkan kebosanan dan kejenuhan serta pengabaian terhadap hak-hak yang merupakan kewajibannya, atau pengabaian terhadap amalan sunnah yang lebih ditekankan atau utama daripada amalan sunnah yang dilakukan. Dan yang kesembilan, dimakruhkan membebani diri dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita dalam beribadah. Dan yang 10, hadis ini merupakan dalil pokok dalam pendidikan keimanan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, proses pendidikan hanya akan sempurna di dalam lingkungan keimanan yang diwarnai sikap saling mengingatkan agar menetapi kebenaran dan sikap saling menasihati untuk senantiasa bersabar, serta sikap saling mengasihi. Dan diperlukan pula semangat dalam mengingatkan siapa-siapa yang lupa, menegur siapa yang lengah, serta berjanji setia untuk memenuhi hak-hak agama. Yang kedua, mengikuti dan tidak menentang nasihat yang baik. Dalam hadis ini diceritakan bagaimana Abu Darda radhiyallahu an menaati saudaranya, yaitu Salman radhiyallahu an. Dengan demikian, dia seperti unta yang jinak yang kemana diarahkan pemiliknya pasti menurut. Dan yang ketiga, kesesuaian ucapan dengan perbuatan. Orang yang menyuruhkan kebaikan hendaklah menyertai orang yang diserunya, sebagaimana dilakukan Salman ketika mengerjakan sholat bersama Abu Darda. Dan yang keempat, sederhana dan seimbang dalam segala hal, sebab tiap orang yang gemar beribadah mempunyai saat-saat giat tertentu, seperti halnya masing-masing dari mereka mempunyai masa malas tersendiri. Dan yang terakhir, anjuran menunaikan setiap hak kepada pemiliknya, dan janganlah sampai ada hak yang tumpang tindih. Demikian kandungan hadis nomor 149 pada bab 14, yaitu tidak berlebihan dalam ketaatan. Semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat mengamalkan dari setiap hadis yang kita baca. Dan semoga di Jumat hari ini kita tidak kena mangin saringgan ketika khatib berada di atas mimbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.